Sesi berikutnya akan diisi oleh waka kurikulum. Mohon izin berdiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKTI Kartika Cendekia Purworejo, Bapak Agus Setia Ardianto, juga kepada Bapak Ibu guru semua beserta karyawan, tidak lupa kepada anak-anakku calon peserta didik SMKTI Kartika Cendekia Purworejo. Terima kasih kepada panitia MPLS yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pengenalan kurikulum. Jadi nanti materi ini sekilas saja, jadi tidak penuh akan saya sampaikan, ya, mengingat waktu yang diberikan kepada saya tidak lama, sehingga poin-poin pentingnya saja. Oke, perlu saya sampaikan kepada calon peserta didik, nanti kalian akan bertemu dengan saya sebagai guru SMKTI. Nanti saya akan mengajar fisika dan kimia. Nah, kebetulan amanah saya di SMKTI ini adalah wakil kepala kurikulum. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, nanti kalau saya mengatakan SMK, kalian bilang hebat, gitu ya. SMK hebat. Kalau saya mengatakan SMKTI, kalian bilang bisa. Oh, kebalik ya. Kalau saya mengatakan SMK bisa. Kalau saya mengatakan SMKTI hebat, gitu ya. Nanti kalau ada kode itu langsung ketika kalian nonton streamingnya ini langsung ini ya, langsung angkat tangan, katakan itu aja tadi ya. Oke, anak-anakku semua yang berbahagia, sebelum jauh saya mengenalkan kurikulum di SMKTI, ada baiknya kalian tahu tentang ini dulu ya. Jadi biar kalian tuh datang jauh-jauh ke SMKTI itu sebenarnya posisinya di mana, itu kalian tahu dulu ya. Di dunia SMK itu ada bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Dan ini harus paham, karena banyak dari kita ternyata tidak paham mengenai istilah-istilah ini. Taunya kalau mau mendaftar di SMK itu pakai istilah yang dulu, kamu ambil jurusan apa gitu ya, kamu daftar jurusan apa ya, padahal sekarang istilah jurusan sudah dirubah menjadi kompetensi keahlian. Perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semua yang saya cintai, berdasarkan Perdirjen atau Peraturan Direktur Jenderal ya, Pendidikan Dasar Menengah, bidang keahlian yang ada di Indonesia itu ada 9 bidang keahlian. Nah, dari 9 bidang keahlian, kalian itu masuk yang mana sih? Nah, saya terangkan dulu sekilas. Nah, 9 bidang keahlian yang ada di Indonesia ya, nanti bisa diingat-ingat. Yang pertama itu bidang teknologi dan rekayasa. Diingat-ingat saja, ini tidak satu guys ya, diingat-ingat saja. Yang pertama itu bidang teknologi dan rekayasa. Kemudian bidang yang kedua itu bidang energi dan pertambangan. Energi dan pertambangan. Kemudian bidang yang ketiga itu bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Bidang keempat, bidang kesehatan dan pekerjaan sosial. Bidang kelima, agribisnis dan agroteknologi. Bidang keenam, kemaritiman. Bidang ketujuh,
bisnis dan manajemen, ya. Bidang ke-8 bidang pariwisata, dan terakhir bidang ke-9 yaitu bidang seni dan industri kreatif. Nah, silakan, kira-kira kalian ini di sini masuk bidang yang mana coba? Pasti kalian akan mengatakan, oh ternyata SMKTI Kartika Cendika itu masuk ke bidang yang nomor 3, yaitu bidang apa tadi? Ya betul, bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari 9 bidang itu ternyata sekolah kita itu masuk ke bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu bidang keahliannya. Kemudian dari bidang keahlian dipecah lagi ya menjadi program keahlian. Nah ini program keahlian ini sepertinya banyak sekali. Nanti ada 49 bidang keahlian. Tidak saya baca ya, nanti karena banyak sekali. Nah dari yang banyak itu saya langsung menuju ke program keahlian kita, yaitu program bidang keahlian kita yaitu bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bidang teknologi informasi dan komunikasi tadi itu diseplit menjadi 2 program keahlian, disebut menjadi 2 program keahlian, yaitu program keahlian teknik komputer dan informatika dan program keahlian teknik telekomunikasi. Ya, jadi ada 2 program keahlian. Nah, kira-kira sekolah kita masuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, betul. Kita masuk ke yang pertama, yaitu bidang teknik komputer dan informatika. Jadi program keahlian kita adalah teknik komputer dan informatika. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, dari program keahlian yang kita punya, SMKTI punya tentunya ya, itu kita masuk di kompetensi yang mana sih? Ya, sekolah kita itu berada di kompetensi keahlian yang mana sih? Nah nanti program keahlian itu ternyata masih dipecah lagi. Itu ada, kalau nggak salah itu di seluruh Indonesia itu ada 146. Jadi banyak sekali kompetensi keahlian yang ada di Indonesia. Nah nanti kalian masuk yang mana ya? Ternyata ketika sudah diseplit-seplit ya, kompetensi keahlian di bidang di program teknik komputer dan informatika itu nanti ada RPL atau rekayasa perangkat lunak. Sekolah kita nggak ada ya, yang punya sekolah tetangga ada itu. Kemudian ada teknik komputer dan jaringan, nah, kemudian ada multimedia dan sistem informatika jaringan dan aplikasi. Jadi ada 4 kompetensi keahlian dari program keahlian teknik komputer dan informatika tadi. Nah kita masuk di yang teknik komputer dan jaringan dan multimedia. Jadi sekolah kita itu hanya mempunyai kompetensi keahlian TKJ dan multimedia, di mana program pendidikan nanti yang akan diselenggarakan di SMKT ini harapannya 3 tahun selesai, jadi tidak 4 tahun. Karena ada beberapa kompetensi keahlian yang diselenggarakan 4 tahun. Tapi di SMKTI, TKJ dan multimedia itu hanya 3 tahun. Ini ya, di sekilas saja. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan dari adik-adik semua. Oke. SMK bisa. SMKTI hebat. Oke. Aplaus untuk semuanya ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ini juga perlu, saya kira perlu ini untuk disampaikan, yaitu struktur kurikulum yang nanti insya Allah akan diberikan kepada kalian semua. Nah, gampangannya itu ya pelajarannya itu apa wae sih gitu ya, yang akan diberikan di SMKTI. Kita simak tabel berikut, mungkin nanti bisa di zoom agak lebih dekat ke slide-nya, ke proyektornya, layarnya. Nah, adik-adik semua yang saya cintai, di dalam struktur kurikulum nanti, ya nanti ada muatan nasional, ada
muatan kewilayahan, kemudian ada muatan peminatan kejuruan. Kita mulai dulu dari muatan nasional. Muatan nasional itu ya muatan yang semua SMK di Indonesia itu akan mendapatkannya. Itu muatan nasional, ini wajib ya, setiap SMK wajib. Jadi kalian di sini nanti juga akan menerima pelajaran itu ya. Nah, pelajarannya apa saja sih? Ini ada 6 ya, ada 6 pelajaran. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti ya. Pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi kalau tadi saya membaca data, alhamdulillah yang mendaftar di sini semuanya adalah beragama Islam. Insya Allah pendidikan agama yang akan diajarkan di SMKTI ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di mana alokasi waktunya tiap minggu. Jadi adik-adik semua calon siswa SMKTI nanti tiap minggunya itu akan mendapatkan 3 jam pelajaran sampai kelas 12 nanti ya, jadi 3 terus. Banyak atau sedikit sih 3 itu? Sedikit ya, jadi 3 jam itu adalah sedikit ya. Sehingga untuk menambah ilmu agama dari adik-adik semua, diharapkan adik-adik belajar agama di luar sekolahan. Jadi bisa mengambil waktu di hari libur atau di sore hari atau di malam hari. Meskipun ya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk mendukung pendidikan agama kita mengadakan kegiatan ekstra tahsin sama kajian cantik dan lain-lain tadi yang sudah disebutkan. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nanti alokasi waktunya 2 jam pelajaran tiap minggu sampai kelas 3 ya. Kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nanti akan diberikan, khusus yang sejarah Indonesia hanya akan diberikan di kelas 10 saja ya. Kelas 11 dan kelas 12 tidak mendapatkan pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian setelah muatan nasional yaitu muatan kewilayahan. Jadi sudah mengerucut, sudah agak lebih turun ke bawah lagi, yaitu disederhanakan lagi. Jadi tidak nasional. Jadi setiap daerah nanti akan berbeda-beda. Ya pelajarannya ada seni budaya hanya kelas 10 saja. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan hanya kelas 10 dan kelas 11 ya. Kelas 12 tidak ada. Nanti olahraga sendiri ya. Kalau kelas 12 mungkin bisa naik gunung atau apa gitu ya. Kemudian ada bahasa Jawa. Karena SMKTI berada di Purworejo atau di Jawa Tengah, maka muatan kewilayahan atau muatan lokal yang diajarkan yaitu bahasa Jawa ya. Itu alokasinya waktu 2 jam semuanya sampai kelas 3. Berikutnya yaitu muatan peminatan kejuruan. Nah ini muatan kejuruan, ini hanya diajarkan di kelas 10 saja ya. Pelajaran ini baik TKJ maupun multimedia itu akan mendapatkan semua. Jadi muatan pertama yaitu C1 ya dasar bidang keahlian, itu ada simulasi dan komunikasi digital ya. Kalau mungkin di SMP mungkin dulu ya apa itu TIK Bapak saya kurang tahu. Kemudian yang berikutnya ada fisika, kimia, nanti yang mengajar insya Allah saya ya. Kemudian ada dasar program keahlian ya, sistem komputer jaringan dasar, pemrograman dasar desain grafis ya. Jadi dari pelajaran yang C2 ini ya, C2 itu baik yang jurusan TKJ maupun multimedia itu akan mendapatkan dasar-dasar dari pelajaran keduanya. Misalnya saya contohkan ya, ini sebenarnya pelajarannya TKJ, tetapi karena ini dasar maka jurusan multimedia dapat ya. Kemudian ini dasar desain grafis, ini sebenarnya multimedia, tetapi karena ini dasar maka jurusan TKJ pun dapat ya.
Kemudian pemrograman dasar ini sebenarnya dasar dari RPL atau rekayasa perangkat lunak yang kita tidak punya, tetapi kelas 1 atau kelas 10 tetap didasari dengan pelajaran ini. Jadi biar nanti ke depan istilahnya tidak kaget ya. Kelas 11 ujuk-ujuk ada pemrograman dasar, ada pelajaran-pelajaran yang menyinggung kaitannya dengan ini, nggak kaget gitu ya. Oh, kelas 10 sudah diajari. Kemudian C3. Nah, ini C3 itu sudah lebih fokus kepada jurusan masing-masing. Ya. Di C3 ini hanya diterima di kelas 11 dan kelas 12. Jadi tidak mungkin C3-nya multimedia diajarkan di TKJ dan tidak mungkin C3-nya TKJ diajarkan di multimedia. Ya. Untuk yang multimedia nanti ada desain grafis percetakan. Desain grafis percetakan nanti di kelas 11. Jadi materinya apa ya? Kaitannya dengan desain grafis percetakan, nanti lebih jelas akan diterangkan oleh Kakomli jurusan ini ya. Kemudian ada teknik pengolahan audio video ya, nanti kelas 12 ya. Kemudian ada teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di kelas 11. Kemudian ada desain media interaktif di kelas 12 dan ada produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11, dan buat kelas 12 menerima materi ini. Kemudian yang TKJ silakan diperhatikan, yang TKJ jangan ngantuk ya, yang anak-anak jurusan TKJ nanti akan mendapatkan pelajaran teknologi buan. Opo ki pelajaran opo ya, nanti takon karo gurune ya. Mungkin masih bingung nih teknologi buat itu apa gitu. Kemudian akan mendapatkan administrasi infrastruktur jaringan, semuanya dengan jaringan. Kemudian akan mendapatkan pelajaran administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, intinya semua yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Nanti setelah lulus dari SMKTI itu mau kemana, mau jadi apa, mau bekerja apa, nanti ada penjelasan khusus, materi khusus yang pemateri berikutnya. Itu struktur kurikulum di SMKTI ya. SMKTI hebat, oke, nggak ngantuk berarti ya. Nah, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari kemarin 2 hari yang lalu itu kita mendapatkan surat edaran dari Dinas Provinsi Jawa Tengah ya, surat nomor 443-2-07-07337 ya, tentang penyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021 pada satuan pendidikan SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kaitannya dengan surat edaran yang terbaru tadi ya, dari yang saya terima ini, maka KBM yang insya Allah nanti untuk kelas 10 ya akan mulai aktif dilaksanakan pada tanggal 20 Juli ya. Itu akan menggunakan KBM daring dan penugasan. Nanti bisa pakai IG, YouTube atau WA, atau mungkin nanti media-media lain yang akan dieksplor oleh guru masing-masing. Yang jelas dalam KBM nanti itu tidak ada tatap muka di kelas ya. Tidak ada tatap muka di kelas. Sampai kapan? Mungkin ada yang bertanya. Kalau mengacu dari surat edaran yang tadi saya bacakan nomornya itu, perpanjangan KBM daring itu sampai tanggal 30 Juli. Nah, seandainya nanti diperpanjang lagi ya, nanti akan muncul surat edaran baru. Kalau seandainya tidak diperpanjang lagi, juga akan muncul surat edaran baru. Yang harapannya doa kita semua KBM daring itu tidak usah lama-lama lah ya, karena SMK itu ya lebih mengena, atau pembelajarannya itu lebih mengena jika dilaksanakan tatap muka di kelas, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang produktif atau prakteknya.
Mungkin itu saja Bapak, Ibu dan semuanya, adik-adik semua yang saya cintai. Sebelum saya menyelesaikan materi saya, ini ada pesan buat anak-anakku semua. Saya yakin semua yang telah mendaftar di SMKTI kelas 10 ya, calon kelas 10 itu mempunyai background yang berbeda-beda, mempunyai masalah yang berbeda-beda, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Dan anggap saja itu adalah masa lalu ya. Sehingga pesan saya kepada calon peserta didik ya, kamu memang tidak bisa memperbaiki masa lalu ya, tetapi kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan ya. Jadi saya berharap sekali lagi, lupakan masa lalu kalian yang mungkin berangkat dari keluarga yang mohon maaf, mungkin broken home, mungkin ekonomi yang sulit, atau mungkin orang tuanya ada tetapi tinggal bersama kakek atau neneknya, atau mungkin orang tuanya sudah tidak ada, tinggal di panti asuhan. Itu adalah masa-masa yang sulit. Sehingga mulai detik ini saya harapkan kalian merubah kesempatan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Sehingga setelah berada di SMKTI, mengenyam pendidikan 3 tahun, setelah lulus dari SMKTI kalian menjadi manusia yang luar biasa. Oke, SMKTI hebat. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat ketemu lagi di SMKTI. Selamat belajar di SMKTI. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.